Di tengah kerasnya industri hiburan yang cepat melupakan sensasi sesaat, Fajar Sad Boy justru menunjukkan ketahanan yang tidak banyak dimiliki figur viral lain. Remaja asal Gorontalo itu tidak berhenti pada momen tangis yang sempat membuatnya dikenal luas. Ia membangun identitas sebagai duta sad boy dengan konsisten menghadirkan kalimat galau bernuansa filosofis yang unik dan mudah diingat. Ciri khas ekspresi sedihnya saat melontarkan pernyataan absurd menciptakan kontras komedi yang kuat, membuatnya memiliki daya tarik berbeda di mata produser dan penonton. Di tengah polemik insiden ludah bersama Indra Frimawan, nama Fajar justru semakin sering diperbincangkan. Ia tidak hanya bertahan di media sosial, tetapi merambah akting, musik, hingga iklan komersial. Kepribadiannya yang sopan serta latar belakang sebagai penghafal Al-Quran ikut membangun citra positif di tengah sorotan publik. Fenomena ini membuktikan bahwa viralitas hanyalah pintu awal, sementara konsistensi, adaptasi, dan karakter menjadi fondasi utama untuk tetap relevan di industri hiburan nasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Baru-baru ini ada berita viral, ada salah satu komedian yang gua nggak tahu namanya siapa, meludahi Fajar Sad Boy. Kira-kira orang seperti itu baiknya diapain ya guys? Coba komen di kolom komentar ya. Yang bela-belain Indra bukan si itu orang namanya, Indra Frimawan bukan tuh. Kalau ada netizen yang komen bela-belain dia, itu cuma bercanda kok, dibesar-besarin, itu bercanda. Sini bercanda sama gue biar gue ludahin lu. Gak ada otak lu ya, hah? Gak ada otak lu kalau masih belain orang kayak gitu. Gak ada bedanya sama dia. Gila, geli, tau gak? Geli. Fajar Sad Boy diludahin Indra Frimawan di podcastnya Om Deddy. Awalnya Mamang kira ini cuman gimmick ya, tapi ternyata kejadian serupa udah pernah terjadi juga nih sebelumnya. Apapun itu ya, perilaku kayak gini tuh nggak pantas ya, apalagi ditampilkan secara publik. Karena kalau kalian lihat podcastnya ya, sekilas terlihat mimik wajah sedih nih dari Fajar Sad Boy. Namun dia berusaha buat menyembunyikannya dan tetap bersikap profesional. Mamang sih berharap ya, semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa penting nih buat kontrol diri dalam keadaan apapun. Kok kualitas komedi di Indonesia makin gini ya? Kemarin-kemarin si Panjul serang sana serang sini, sekarang anak buahnya nih ya kan, si Indra. Perasaan zamannya Dono Kasino Indro gak gini-gini amat. Komik-komik di Indonesia kok makin kesini makin pada angkuh gini sih. Aduh ya ampun, parah sih emang sih. Ini gimana ya, nanti atas nama komedi gitu bebas berekspresi sampai kayak begitu. Aduh, gak gitu juga kali bos. Komedi, adab, moral, perhatiin juga, mahal sakala sama si Bopak lu. Yang pertama, tidak ada satu statement pun di situ aku membela Indra. Yang kedua, aku tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Indra. Yang ketiga, aku tidak kenal dengan Indra Frimawan. Yang keempat, Fajar sudah mengklarifikasi hal tersebut dan mereka baik-baik saja dan itu candaan. Walaupun kita nggak tahu apa isi hati Fajar sebenarnya dan bagaimana yang terjadi di dirinya. Oke? Yang kelima, ya, kita harus salut dan memberi apresiasi untuk respon Fajar yang sangat-sangat cool dan keren. Ya, tidak ada di sini aku membela Indra ataupun tidak. Justru aku di sini adalah orang yang paling salut dengan Fajar, ya, oke. Tapi di satu sisi, aku bukan mau ngebahas tentang Fajar dan Indranya. Justru aku pengen ngasih tahu faktanya di media sosial kan memang seperti ini, gitu. Sekarang kita bahas kalau kita bicara ada, ya itu tidak beradab. Tapi kenapa ada banyak video-video lain yang tidak beradab? Kok dibiarin? Yang ngomong kotor lah, banyak kali kok video-video yang ngomong kotor. Terus ada banyak juga tuh video-video yang ngumbar, mohon maaf nih, ngumbar ini, ngumbar segala macamnya. Itu menurut kalian beradab gitu? Nah, tapi ya sekali lagi aku tidak membenarkan hal-hal itu. Aku hanya membicarakan sebuah fakta engagement. Semakin viral sebuah video maka semakin besar engagementnya. Sementara mereka baik-baik saja. Lalu kita, ya udah nggak apa-apa, maaf deh kalau gitu.
Awal-awalnya gue demen sama dia dengan tampilannya si pinter banget lah, pokoknya pinter banget. Cuma terkadang kepintaran, kecerdasan seseorang itu akan luluh, akan lantah ketika dia memperlakukan orang lain secara kasar, bicara, dan dia tidak beretika. Dan ternyata si peludah ini, si komika ini, terlepas dia bercanda atau tidak, dia ini ternyata memang udah 2 kali ngeludahin Fajar. Ternyata gue dapet VT ya ketika Amanda Manopo yang memang udah dianggap Fajar sebagai kakaknya dan Amanda menganggap Fajarnya sebagai adiknya. Mereka ngobrol panjang lebar dan ternyata Fajar tetap dengan gayanya yang culun, yang sedih, apa adanya, tapi kata-katanya selalu dalam. Buat si komika ini, selamat ya, siap-siap lo kehilangan kerjaannya. Guys, kita sangat menyesalkan ya, tindakan Deddy Corbuzier. Kenapa diam aja saat Fajar itu dibully? Padahal kan itu pembulian itu adalah merendahkan harkat martabat manusia, merendahkan orang. Sedangkan Deddy selama ini selalu bereaksi kalau ada pembulian-pembulian. Bahkan Deddy pun di podcastnya mengundang para narasumber yang terdampak dengan bulian. Di lain sisi, Deddy juga pernah mengundang seorang dokter, yaitu Dr. Aisyah Dahlan, untuk membicarakan masalah pembulian ini, ya. Seolah-olah Deddy itu menentang adanya pembulian. Tapi sekarang, ini ada di depan matanya sendiri, orang diludahi, telah direndahkan. Jangan lihat itu si Fajar itu anak kecil banget. Tapi ini kan manusia, seakrab-akrabnya orang, ya, seakrab-akrabnya pertemanan, persahabatan, nggak ada sih namanya meludahi orang. Bahkan kita pun sendiri tidak pernah meludahi anak kecil. Ini emang udah keterlaluan ya. Jadi bertolak belakang lah ya podcastnya Deddy ini. Jadi sekarang kita ambil apa manfaatnya dari podcast Deddy ini? Yang sekarang ini kok nggak ada mutunya? Apa hanya sekedar hiburan? Atau hanya memberikan edukasi? Tapi ini bukan edukasi lagi, ini tidak bermutu, podcast yang tidak bermutu. Untuk apa Anda tayangkan orang direndahkan seperti itu? Kita marah, sangat marah. Anda biasanya marah-marah, menunjuk di dalam podcast Anda. Kalau Anda bereaksi tidak ada yang suka. Sekarang kita yang marah terhadap Anda. Kenapa Anda diam? Kenapa Anda tidak marah? Kenapa Anda tidak marah dengan si Indra itu? Ini kan udah keterlaluan. Podcast Anda itu sudah tidak bermutu, deh. Jadi tinggalkan. Cerita tentang si Fajar diludahi si Indra waktu podcast dengan bercandaan, diludahin, diingusin. Itu semua viral, semua heboh. Sementara orang-orang yang melihatnya itu udah gondok kali nengok si Indra ini. Ya kan? Apa si Indra ini otaknya ini kayak mana ya? Pernah diajari adab ini apa enggak? Memang salah lah caranya itu kan, enggak bagus caranya itu bercanda pun ada batasannya. Tapi herannya aku nengok si Fajar Set Boy ini ya, memang benar-benar manusia rendah hati nih si Fajar ini ya. Baik dia ini, dia anggap itu ya candaan, dia mengerti kali ya kalau itu candaan. Padahal itu udah memang enggak cocok itu candaannya. Orang udah pada sensi, para gondok nengok si Indra ini karena cara bercandanya itu kelewat. Tapi percayalah ya, kalau si Fajar ini semakin dia seperti itu, semakin tinggi nanti derajatnya diangkat Tuhan. Karena memang orang yang selalu merendah hati seperti si Fajar ini makin terangkat apanya nanti hidupnya. Tapi orang walaupun bercanda seperti si Indra ini, bercanda pun dia dengan canda-candanya yang enggak sopan itu, bagaimana tingginya pun dia pasti akan direndahkan dia satu saat. Lihat aja nanti. Kalau kau Indra nggak mau kau jadi jatuh satu ketika, rubahlah candaanmu itu. Nggak usah harus ditegur orang kau, nggak usah harus di komen orang kau, di viralkan kau dengan sikapmu itu, baru kau bisa bersikap bagus. Kalau nggak ada kian ini, kau teruskan dengan kelakuan candaanmu yang nggak senonoh itu, lama-lama kau jatuh sejatuh-jatuhnya kau.
Dan ini semua berlaku juga untuk semua orang ya.